Pak, terkait dengan adanya putusan pengadilan tadi, Pak, seperti apa langkah hukum selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak Ibrahim itu sendiri? Ya, teman-teman media yang saya hormati, selaku penasihat hukum Ibrahim Guntur Sejelang Hukum, tentu pertama-tama saya selaku kuasa hukum beliau menghargai putusan hakim ini sebagai perwujudan domain absolut keyakinan hakim, sehingga tentu kami tetap menghargai amar putusan ini sebagai sebagai warga negara yang harus taat kepada putusan-putusan hukum yang telah melalui proses peradilan. Terkait dengan itu, tentu kami akan tetap melakukan upaya-upaya hukum selanjutnya dalam hal banding dengan range waktu 3 hari ke depan ini, terhitung Senin, Rabu, Selasa, Rabu ya, karena tidak terhitung bukan besok dan Sabtu, bukan hari kerja. Nah, sehingga dalam hubungan ini tentu putusan pengadilan tadi ini belum dikatakan inkrah, sehingga institusi penyelenggara pemilihan umum seperti KPU tentu belum bisa melakukan langkah-langkah yang untuk kemudian menetapkan keputusan-keputusan diskualifikasi begitu, pencoretan klien kami sebagai caleg Partai Solidaritas Indonesia, karena kami akan melakukan upaya hukum banding di pengadilan tinggi. Dan tentu harapan kami nanti adalah bagaimana nanti putusan itu bisa mendukung, bisa saja bebas, tetapi kami belum bisa juga terlalu prematur membuat spekulasi-spekulasi bagaimana putusan PT Napi itu kan. Nah, pokoknya kita jalani saja, kita malah melaksanakan hak-hak hukum kita. Dalam hal ini melakukan upaya hukum selanjutnya, dalam ini upaya hukum banding terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tadi yang memberikan hukuman 5 bulan masa percobaan 10 bulan dengan catatan tidak ada konsekuensi menjalani tahanan, jadi bebas dari tahanan. Banyak kasus yang bersama ketika kita mencoba komparasikan dengan kasus-kasus yang sama, banyak setelah putusan banding ternyata bebas. Nah, artinya tidak memberikan penguatan terhadap amar putusan pengadilan tingkat pertama. Nah, tentu kita berharap seperti itu. Nah, ingin saya tekankan pada kesempatan ini juga teman-teman media bahwa klien kami sebagai salah satu caleg, insya Allah beliau sudah terbentuk menjadi sebuah pelaut petarung, telah dibesarkan oleh ombak yang keras. Insya Allah beliau akan tetap bersemangat untuk menjadi itu berkiprah sebagaimana yang kita citakan ke depan. Seperti itu. Di satu pihak ya itu hak mereka, tetapi tentu kita juga sesalkan begitu kan langkah-langkahnya yang mestinya harus di berbasis data betul, ya kan? Kemudian apalagi saya dengar ya, banyak kasus-kasus yang sama lebih parah lagi, tapi kemudian tidak ada follow up action begitu. Action. Nah, kita berharap kepada Bawaslu di kemudian hari supaya tidak tebang pilih begitu, ya kan? Tidak tebang pilih, tetapi harus ada instrumen kelembagaannya untuk mampu meneropong secara masif pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, ya kan? Nah, pelanggaran terjadi. Itu biasanya Pak berapa lama itu baru biasa keluar putusan itu? Nah, secepatnya. Kan kalau bandingnya ini kan 3 hari. Ya. Tapi kalau misalnya itu biasanya kalau ini biasa 1 minggu Pak baru ada. Ya, kurang lebih seperti itu, tergantung dari PT-nya nanti kan, pengadilan tingginya. Tentu kan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, pelanggaran pemilu. Kalau saja misalnya ternyata itu putusan PT misalnya ya, saya hanya dugaan saya, asumsi saya, kan itu kan aturan, ya kan?
Kalau misalnya melewati pada hari H pemilu misalnya, ternyata ini belum ada percoretan nama kan kalau belum ingkrah. Tetap ikut pemilu, lalu kemudian terpilih. Nah, ada putusan banding menyatakan bebas, berarti lanjut. Nah, kalau ternyata putusan banding itu menguatkan putusan pengadilan, maka di PAW, gitu kan? Saya kira gitu logikanya. Oke. Jadi perlu saya pertegas, artinya dari kemarin saya pertegas bahwa ini kegiatan-kegiatan yayasan ini adalah berbeda dengan kegiatan politik. Adapun pertanyaan ketika masyarakat bertanya apakah kegiatan-kegiatan atau fasilitas yang disediakan di yayasan ini tetap berjalan atau tidak, itu tetap. Artinya ketika saya sebagai caleg didiskualifikasi, ada hubungannya ketika yayasan ini tidak jalan atau jalan, ini tidak ada hubungannya pada intinya itu. Oh, jadi program-program yang selama ini membantu masyarakat kecil akan tetap dijalankan? Tetap berjalan, karena ini adalah suatu kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang akan kami terus lakukan, khususnya di Kabupaten Bulukumba. Terhadap kasus A sendiri, harapannya nanti seperti apa? Tentunya harapan saya tadi sesuai apa yang tadi telah dijelaskan oleh pihak saya. Artinya saya masih tetap berharap mudah-mudahan dengan saya ajukan banding ini nanti semoga terlepas dari jeratan hukum seperti ini. Terus harapannya kepada Bawaslu sendiri? Harapan kepada Bawaslu bahwa sekiranya bekerjalah dengan adil, tegas, seperti itu. Yang ada yang Intimidasi. Ya.